Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses, salam literasi, salam sehat. Mata kuliah Ilmu Gizi dan Kesehatan merupakan salah satu mata kuliah yang amat urgen. Mengapa urgen? Karena mata kuliah tersebut membahas sejumlah materi yang sangat esensial yang erat kaitannya dengan masalah makanan dan kesehatan. Diharapkan mahasiswa dapat menguasai sejumlah konsep-konsep ilmu gizi dan kesehatan sehingga mahasiswa akan mampu mengaplikasikan konsep-konsep yang ada kaitannya dengan pendidikan anak usia dini. Di dalam modul ilmu gizi dan kesehatan ada sejumlah kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa. Untuk itu mari kita simak ragam aktivitas pembelajaran mahasiswa PG PAUD selama pandemi. Orang ini supaya aktif semua ya Bu ya, semuanya bisa bertanya dan barangkali bisa memberikan tanggapan gitu. Monggo Ibu, apa saja yang ditanyakan terkait materi kita? Sebut namanya ya Bu. Saya Sulastri. Ya, silakan Bunda. Yang saya tanyakan, apakah anak yang kekurangan salah satu bahan makanan seperti sayuran bisa mengakibatkan anak tersebut terlihat agak kurus? Standar WHO tinggi badan dengan berat badan. Jadi kalau misalnya memang dia berat badannya tidak sesuai dengan tinggi badannya, berarti bisa berdampak. Kemudian Bu Yati ini tadi juga bagus ya, mengapa usia 6 tahun itu dikatakan sebagai periode kritis dalam memilih makanan. Jadi sebelum usia 6 tahun itu memang kita harus selektif ya, harus berhati-hati selektif memberikan makanan kepada anak-anak kita. Mengapa harus demikian? Supaya pertumbuhannya, perkembangannya itu bisa optimal. Itu mungkin argumentasinya, nanti ibu-ibu silakan dikembangkan dan disesuaikan dengan pengalaman ibu-ibu membesarkan anaknya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya lagi ada yang bertanya terkait mengonsumsi apel ya. Jadi apel ini salah satu buah yang memiliki kandungan air yang cukup. Kemudian salah satunya juga manfaatnya adalah menurunkan resiko diabetes. Jadi apel ini sekali lagi cukup baik untuk dikonsumsi. Sebenarnya parameter untuk pengukuran anak balita itu juga bisa menggunakan parameter pengukuran melalui klinis dan biokimia agar hasilnya juga lebih akurat ya. Kombinasi pengukuran melalui antropometri dengan klinis dan kimia, saya kira itu akan menghasilkan data-data yang lebih valid. Waktu kita sangat terbatas. Pertama saya ingin merespon secara cepat. Tadi diskusi kita belum memunculkan rumus sehingga paling tidak betul-betul kita bisa praktekkan di lembaga kita masing-masing. Kan ketika Bapak Ibu melakukan penilaian status gizi adalah pertama ibu-ibu harus ketahui dulu yang ingin Bapak Ibu nilai status gizinya laki-laki kah atau perempuan gitu ya. Jadi pertama lakukan pemilahan, dipastikan jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Kemudian yang berikutnya lagi adalah cari indeks massa tubuh ya. Yang ketiga tentukan rumusnya, rumus mana yang akan kita gunakan, dan yang ketiga adalah tentukan kategori tabelnya. Langsung ini ya Bapak Ibu, langsung kita ambil contoh barangkali ya, sifatnya aplikatif, dan pertemuan kelima ini insya Allah akan ada
penugasan yang kedua nantinya, jadi Bapak Ibu bisa langsung aplikasikan, dan semoga Bapak Ibu bisa berbagi dengan teman-teman yang ada di sekolah begitu ya, supaya amal jariahnya semakin meluas. Baik, contohnya misalnya ada anak usia 7 tahun 11 bulan, berat badannya 18 kilo, tingginya 121. Jadi pertama kali yang Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu timbang ya, ditimbang. Tadi pertanyaannya Ibu, siapa itu alat mana yang kita gunakan, apakah tinggi badan, usia dan seterusnya. Nah, nanti akan ada rumusnya ya Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu cermati usianya berapa tahun gitu ya. Nah, ini ada di baris 7 kemudian 11 bulan. Saya konfirmasi kembali, apakah masih terlihat jelas Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Terlihat ya? Masih, Pak. Baik, 7 tahun kemudian 11 bulan ya, kita lihat kolomnya. Kolomnya ternyata standar deviasinya itu ada 14,1. Disosialisasikan lagi ke teman-temannya dan semoga bisa diterapkan di sekolah masing-masing, karena ini betul-betul penting. Biasanya kita batas di sekolah PAUD atau TK itu hanya mengukur tinggi badan, belum sampai apakah kategori sehat, obesitas dan seterusnya murid kita atau siswa kita. Di sini saya akan menjelaskan tentang zat gizi. Nah, zat gizi di sini terbagi menjadi dua. Ada zat gizi makro dan zat gizi mikro. Apa itu zat gizi? Zat gizi adalah zat kimia yang dapat digunakan oleh organisme untuk mempertahankan kegiatan metabolisme tubuh. Nah, zat gizi yang dibutuhkan tubuh diantaranya adalah karbohidrat dan lemak. Zat gizi tersebut diperlukan untuk membangun dan memperbaiki sel-sel tubuh metabolisme dan untuk mendapatkan energi. Saya memperkenalkan ke Ibu zat gizi makro. Zat gizi makro itu Ibu, zat gizi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah yang besar. Dia itu terdiri atas karbohidrat, protein, lipida. Apa itu karbohidrat Ibu? Karbohidrat itu terdiri atas nasi, terdiri atas roti, gandum, kentang. Jadi dalam mengolah makanan, saya yakin teman-teman bisa kreatif mungkin dalam menyempatkan waktu yang selonggarnya, apalagi di masa pandemi ini. Kita bisa memperbaiki gizi anak kita dalam mengolah makanan sehingga anak-anak semini mungkin untuk jajan di luar, dan kita bisa maksimalkan mungkin untuk mengolah makanan dengan baik. Nah, masalah gizi kurang itu ada dua penyebabnya Ibu, penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Kalau penyebab langsung itu seperti makanan dan penyakit. Kalau tidak langsung itu seperti pola kesehatan yang tidak memadai, kekurangan pangan dari keluarga, terus pengasuhan Ibu. Nah, biasanya itu masalah gizi kurang ini diderita oleh bayi, anak-anak sekolah, dan wanita. Nah, solusi dari yodium tadi itu saya akan memberikan solusinya Ibu. Seperti kita harus mengonsumsi garam yang mengandung yodium setiap hari, dan kapsul yang sudah berodium yang dianjurkan. Terus itu kalau gaki kita bisa memberikan makanan tambahan untuk gaki tadi. Dan Ibu punya balita? Ibu punya balita ya? Berarti Ibu setiap bulan datang ke posyandu untuk menimbang berat badannya ya Bu ya? Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan balita Ibu ya, dan mencegah gizi buruk ya. Seperti ini loh Bu, cara memberi gizi pada bayi yang baru lahir. Karena bayi lahir cukup bulan siap mencerna sejumlah zat-zat gizi yang berasal dari ASI saja. Karena ASI sangat penting bagi bayi umur 0 sampai 6 bulan. Makanan seringan juga perlu diperkenalkan dan dapat diberikan diantaranya makan pagi dan makan siang, serta di antara makan siang dan makan malam. Makanan seringan dapat dibantu jika anak tidak cukup menerima porsi makan karena anak susah makan. Yang keenam, cara mengelola makanan bayi. Yang perlu
usia dini. Di situ pertama kita menyediakan tempat sampah, kita mengajarkan bagaimana cara membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian kita memberi contoh bagaimana cara mencuci tangan sebelum dan sesudah. Bunda, kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya sarapan untuk kesehatan bagi anak-anak. Bunda, sarapan pagi diibaratkan bahan bakar untuk mengisi energi di pagi hari hingga menjelang siang hari. Namun, terlalu banyak porsi sarapan Bunda justru akan membuat anak kita mengantuk dan lemes jika tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang sesuai. Nah Bunda, untuk sarapan anak, aturlah porsi agar mereka tidak terlalu kenyang. Karena itu, porsi sarapan pagi umumnya lebih sedikit dari makan siang ataupun makan malam. Bunda, anak dalam usia sekolah banyak menghabiskan waktu untuk belajar, bermain, sehingga aktivitas otaknya pun meningkat. Kekenyangan bisa menghambat aktivitas mereka. Kita akan ambil contoh kasus ya. Saya akan kasih tahu bagaimana cara mengukur status gizinya. Kita ambil kasus contoh, misalnya nama Naila, jenis kelamin perempuan. Jenis kelamin ini penting untuk menentukan tabel yang akan kita lihat, karena jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan tabelnya di dalam itu berbeda. Umurnya 5 tahun 8 bulan, tinggi badan 120 cm, berat badan 15 kg. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu menentukan indeks massa tubuh atau IMC, sehingga disebutkan status gizi Naila dengan benchmark 5,99 itu dia status gizinya adalah status apa? Status gizi bukan aktivitas. Sudah paham mudah-mudahan? Alhamdulillah. Nanti bisa dikatakan ya, untuk anak sendiri di rumah atau juga bisa dengan dari orang rumah, orang tuanya bisa minum nilai gizi, atau juga nanti kita tetapkan di anak-anak milik kita di sini. Umurnya berapa Bunda? Ya, 6 tahun. Terus berat badan? 8, 62. Terus tinggi badannya berapa Bunda? Dari kesimpulan yang saya hitung dari IMC tadi, dan bahwa anak-anak kita termasuk kategori lulus Gizi itu disebabkan karena dengan kelebihan energi yang terdapat di dalam hidangan yang dikonsumsi dalam tubuh kita ya Bunda ya. Untuk dampak bagi kesehatan sendiri itu dapat menimbulkan beberapa penyakit ya Bunda ya, terutama penyakit jantung, Bunda, obesitas, hipertensi, kanker, dan diabetes. Untuk pencegahannya sendiri yang harus kita lakukan Bunda yaitu mengatur pola makan. Nah, kalau bisa Bunda kita menghindari makan di tengah malam ya Bunda ya, mengurangi konsumsi lemak, mengurangi konsumsi asin, manis ya. Nah, terima kasih Bunda ya sudah menyempatkan waktu sosialisasi bersama saya mahasiswi Universitas Terbuka. Terima kasih sayang ya. Tetap semangat ya. Biarpun belajarnya di rumah, Ananda nanti tetap semangat dengan makanan-makanan bergizi, protein, ada karbohidratnya ya. Tetap semangat sayang ya. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.